topik saya mengenai latihan soal-soal bentuk sediaan obat setengah padat ya. Untuk teorinya sudah kalian terima ya. Teori sudah terima, sekarang tinggal latihan-latihan ya. Pada prinsipnya obat setengah padat itu yang harus kamu ketahui yaitu yang pertama adalah pembagiannya menurut konsistensinya ya. Ada yang konsistensi cair yang disebut minimen ya, biasanya untuk obat gosok, kemudian konsistensi setengah padat itu unguentum, kemudian pasta sama krim sama gel ya, kemudian sediaan setengah padat yang konsistensinya padat yaitu sapo dan emplastrum ya. Dan kamu harus tahu prinsip-prinsip daripada sediaan masing-masing sediaan itu ya, untuk bisa memberikan itu pengetahuan yang kamu tidak akan lupa kalau tahu prinsipnya ya. Dan itu sudah dijelaskan mungkin pada teorinya kemarin ya, sekarang latihannya ya. Saya akan coba dengan beberapa latihan ya, nanti juga akan saya kasih latihan dari saya secara spontan untuk kamu kerjakan ya. Yang pertama adalah nih ya. Penderita anjing dewasa berat badan 20 kilo ya. Diagnosa skabies terinfeksi sekunder. Bentuk sediaannya unguentem. Ya. Kalau ini unguentem ya, berarti kamu harus pahami bahwa unguentem itu ada 3 ya, menurut apa itu kegunaan dalam terapi, yaitu unguentum epidermis. Ini teori kemarin sudah siapa yang ngasih setengah padat, siapa teorinya? Dr. Faisal, Prof. Dr. Faisal, Prof. Enggak dengar saya Ragil, saya enggak dengar tadi. Coba dibuka di unmute. Enggak dengar ya. Dr. Faisal, Prof. Iya, enggak dengar sama sekali suaranya mahasiswa saya. Ya. Mahasiswa semua ini di unmute ya. Coba dibuka semua mic-nya. Dengan sampai itu. Ragil? Ya, Prof. Ya, enggak semuanya ya saya. Ya, gimana dia ini kalau tidak ada kontak begini kan gimana ini? Ya, unguentem itu menurut kegunaan terapi itu kan dibagi menjadi 3 ya. Unguent untuk kegunaan terapi epidermis, kemudian kegunaan terapi endodermis, dan kegunaan terapi mukosa. Dan itu ada teori pada saat pemberian kuliah bentuk sediaan padat, setengah padat harusnya sudah difahami itu ya. Kemudian kalau ini saya minta untuk membuat sediaan unguentem ya, tanpa saya meminta unguentem apa, maka ini gunaannya adalah bisa, kalau ini adalah anti rabies ya, dengan menggunakan sulfPPT 10%, antibiotik misin 2%. Bagaimana ini resepnya? Ada yang bisa menjawab? Jadi kalau begini misalnya cukup ya, kalau tanpa ada apa-apa saya minta misalnya untuk epidermis, kita kalau gampang ya, kalau sediaan setengah padat itu ya,
Kalau ini epidermis berarti menggunakan vehikulum cukup dengan vaselin flavum atau vaselin album ya. Sulfur PPT 10%, neomisin 2%, kemudian vaselin flavum 50. Kalau tanpa ada satuan di belakang itu artinya gram ya. Ingat ya. 17 golden rule ya. 17 golden rule. Ibu ngasih kuliah, Nak. Ibu ngasih kuliah nanti ya. Ya. Ingat 17 golden rule, tanpa ada satu apa-apa di belakang angka, itu artinya gram. Ya. Kemudian Mesovac legiatis unguentum, nah usus externus 2 kali sehari. Ya. Ini adalah artinya 10% ini artinya apa? Arti persen apa per apa? Ayo coba jawab. Ahmad Julian, coba jawab Ahmad Julian. Suaranya kok enggak kedengaran sama sekali ya mahasiswa ya? Enggak apa ya? Iya, enggak dengar sama sekali saya. Padahal volume di saya sudah 100 loh ini. Iya, iya, wes kedengaran Ahmad ya, yuk coba. Sulfur PPT 10% apa? Artinya 10% itu. Arti persen apa berapa itu? Recording in progress. Apa artinya 10% kok campuran? Apa artinya 10%? Apa artinya 2%? Arti persen campuran berapa ini? Ragil? Hanifah? 10%-nya dari 50 gram vaselin, Prof. Arti persen itu apa? Saya nanya arti persen kok. Yuk. Arti persen ini kan arti persen weight per week. Ya. Berarti gram dalam 100 gram sediaan. Berarti 10 gram dalam 100 gram sediaan. Kalau di sini meminta hanya membuat 50 di sini ya, berarti sulfurnya berapa? 5 gram. Siapa yang ngajar? Setengah padat siapa yang ngajar setengah padat? 5 gram, betul. Neomisinya? 1 gram. 1 gram ya. Jadi konsentrasinya tetap, membuat berapapun konsentrasinya tetap ya, 10% konsentrasinya ya. Kemudian berapa vaselin flavum yang ditambahkan? 24 gram dari mana? Dikurangi sama sulfur sama neomisin yang tadi. Ya, betul ya, dikurangi bahan atas ini ya. Itu ya. Kemudian soal yang nomor 2. Penderita anjing dewasa 25 kilo ya, diagnosa mikosis eksem. Bentuk sediaan krim water and oil ya. Krim water and oil ini adalah ya merupakan formulasi krim di mana fase minyak ya, fase minyak itu lebih banyak dari fase air. Ya, ada 2 tipe krim itu, water in oil sama oil in water. Ya. Kemudian di sini mintanya adalah krim tipe water in oil. Terapi dengan obat antimikosis menggunakan cotrimasol 2% ya. Antimikosis itu apa? Anti apa? Anti jamur. Anti jamur ya. Antimikosis cotrimasol 2%.
Anti-eksem menggunakan hidrokortison asetat 2%, ya. Bagaimana ini resepnya? Kalau kita menggunakan formulasi krim itu kan banyak, ada fase minyak dan fase air. Dan ini formulasi ini itu harus tepat. Kalau tidak tepat, fase minyak dan fase air tidak akan jadi krim, ya. Untuk itu, ya, lebih mudahnya bisa kamu hanya menggunakan vehikulum. Vehikulum yang digunakan pada krim yang tipe oil in water atau water in oil, ini kalau yang diminta kan water in oil. Itu salah satunya adalah all purpose cream. Jadi ini adalah vehikulum untuk krim sehingga tinggal menambahkan bahan-bahan yang diminta tadi. Ya. Clotrimazole 2%, hidrokortison asetat 2%, all purpose cream at 100 gram. Ya. Kalau saya misalnya minta hanya membuat 25 gram bagaimana? Dayang? Coba Dayang. Kalau hanya 25 gram berarti untuk clotrimazolnya cuma 0,5 gram. Enggak, saya enggak minta itu. Resepnya ini loh, gimana? Clotrimazole Clotrimazole 2%, hidrokortison asetatnya 2%, all-purpose cream at 25. all purpose cream at 25. ya, 25 gram ya. Kemudian kalau pertanyaan saya begini, berapa clotrimazole yang ditambahkan untuk membuat sediaan 25 gram, berapa? 0,5 gram. 0,5 gram atau berapa miligram? 5. 55. 500 miligram. 1 gram itu kan 1000. Ya. 500 miligram ya. Hidrokortison asetatnya berapa? Sama Prof 500 miligram. 500 miligram ya. Paham ya sampai sini? Oke, kita lanjut soal yang ketiga. Penderita domba, gejala klinik dermatomikosis pada daerah linea alba dan pelipatan kaki belakang. Bentuk sediaan linimen yang mengandung antiseptik, antipruritus, dan antifungi. Ya. Ingat kamu linimen ya, kuliah teorinya adalah sediaan setengah padat yang konsistensinya cair. Biasanya vehikulum yang digunakan adalah minyak, ya. Sehingga yang diminta obatnya adalah antiseptik, antipruritus, dan antifungi. Ini sudah disediakan obatnya, antiseptiknya menggunakan singsi oksid 10%, antipruritusnya Campora 2%, ya. Kemudian antifunginya mikonazol nitrat 2%. Ya. Kemudian bagaimana ini nulis resepnya? Ragil bisa, Ragil? Untuk resepnya zinci oksid 10%, ditambah Campora 2% dan mikonazol nitrat 2%. Terus untuk karena linimentum berarti sebentar Prof. Linimentum. Menambahkan minyak mungkin Prof, oil coconut. Ya.
oleum kokos gitu ya. Oleum kokos at berapa? Berapa mili? Ya. 100 mili. Ya, seperti ini ya. Atau oleum sesame bisa ya. Oleum sesame itu minyak apa? Wijen, minyak wijen. Wijen ya. Oleum sesame at 50 mili ya. Jadi resipe singsi oksid 10%, kampora 2%, mikonazol nitrat 2%, all sesame at 50 mili atau oleum kokos 50 mili boleh ya. Mesefak leki artis linimentum signa usus externus 2 kali sehari. Ya. Sekarang soal berikutnya. Penderita kuda poni menderita luka abrasi di lutut keempat kakinya. Terapi dengan obat luar setengah padat bentuk pasta yang mengandung antibakteri dan antiinflamasi. Ayo, siapa yang bisa? Dina, Yulisa. Ayo Dina. Ya, teori dari sediaan pasta apa? Sediaan setengah padat yang mengandung 40-50% bahan padat. Ya, bahan padat yang digunakan harus hafal 4 bahan padat yang biasa digunakan dalam pasta. Apa ayo? Dina? Terdapat zinc oksidum, kalsium karbonat, amilum atau talkum, dokter. Prof. Oke, ya betul ya. Singsi oksid, ya, kalsium karbonat, amilum, dan talkem. Bisa memakai 2 atau 1 atau di-change antara 1 dan 2 ya. Bahan-bahan itu ya. Jadi ininya resepnya chloramphenicol 2%, hidrokortison 1%, ya. Chloramphenicol 2%, ya. Maaf ya, ini saya harus koordinasi banyak ya. Chloramphenicol 2%, hidrokortison 1%, singsi oksid ya, 25 gram, amilum 25 gram. Ini adalah bahan 50% dari total obat yang kita buat ya. Vaselin album at 100 gram. Pertanyaan saya, kalau kita membuat hanya 50 gram, berapa singsi oksid sama amilumnya? Dayang, berapa Dayang? 12,5. Iya, 12,5, amilumnya 12,5 ya. Singsi oksid ini bisa kita ganti misalnya dengan kalsium karbonat boleh. Amilum kita ganti dengan talkum boleh. Kemudian singsi oksid sama kalsium karbonat juga boleh ya. Pokoknya 4 bahan kering itu, bahan pengering itu bisa digunakan untuk menambah konsistensi sediaan pasta ini yang konsistensinya lebih padat dengan penambahan bahan padat tadi ya, sekitar 40-50%. Kemudian Vaselin album at 100 gram ini adalah baekulum setengah padatnya ya. Mesefak leki artis pasta signa usus externus 2 kali sehari. Paham ya sampai sini? Oke, kita lanjut.
Ini ya. Kalau kita membuat 25 gram, ya, ini ada soal chloramphenicol 2%, hidrokortiton asetat 1%. Ini kita menggunakan bahan padat kalsium karbonat sama talkum ANA. ANA di sini artinya sama banyak. Jadi antara kalsium karbonat sama talkum sama banyak. Berarti kalsium karbonatnya berapa? 6,25 gram, ya. Kemudian vaselin album A25 gram, mesefak legiatis pasta, nah usus eksternus. Jadi kalau kita hanya membuat 25 gram, berarti 50% dari 25 gram itu kan 12 ya, 12,5 ya. Sehingga ini dibagi dua bahan ini masing-masing 6,25, 6,2. Ya, paham ya? Oke. Lanjut. Sekarang penderita sapi menderita konjungtivitis dengan keadaan bengkak dan memerah pada kedua bola mata. Buat resep obat topikal setengah padat yang sesuai. Nah, ini ada bengkak memerah kedua bola mata, konjungtivitis, peradangan pada konjungtiva, ya. Konjungtiva. Ya. Kemudian buat resep obat topikal setengah padat yang sesuai. Karena ini untuk mata, maka harus kamu ingat bahwa sediaan untuk mata itu ada syarat. Apa syaratnya? Syaratnya apa? Dina Yulisa, syaratnya apa Dina? Untuk sediaan mata? Encer dan itu dok apa steril. Steril ya, bukan encer, steril. Artinya encer itu bahwa salep itu nanti tidak terlalu apa itu tidak terlalu ketat ya, sehingga mata tidak bisa terbuka. Makanya pada mata itu harus ada tambahan bahan pengencer yaitu parafin liquid ya. Tapi yang penting pada sediaan mata ini adalah steril. Maka kalau nanti kamu jadi dokter, itu tidak bisa memberikan kalau ada kasus, datang pasien, klien datang sama kamu membuat racian obat mata, tidak bisa. Harus sediaan paten ya, sediaan paten ya. Ini bagaimana resepnya? Seperti ini ya, gentamisin sulfat ya sebagai antibiotik, betametason sebagai antiinflamasi ya. 0,05, kemudian gentamisin sulfat 0,1, adepslane 1 gram, parafin liquid ya sebagai pengencer, adeplamne ini sebagai pelekat sama penetrasi, menambah penetrasi sama juga dia fungsinya untuk pelekat. Parafin liquid 2,5 gram ya, vaselin album at 10 gram. Mesefak legatis unguentum ophthalmic steril ya. Signa 3DD oculodextra oculosinistra. Ya. Paham sampai sini? Sekarang soal berikutnya. Penderita anjing menderita hemoroid. Berikan terapi obat topikal bentuk sediaan setengah padat unguentum. Ya. Unguentum ya. Ini juga karena mukosa hemoroid itu pada mukosa rektum, maka menggunakan adepslane sama vaselin di sini ya. Adepslane juga untuk melekatkannya. Benzokain di sini sebagai anestesik lokal ya. Tanin sebagai astringen ya. Adepslane 10 gram, vaselin favum at 50 gram ya. Mesefak legiatis unguentum signa usus externus ya. Kemudian soal lagi penderita anjing tidak bisa berjalan, diagnosa sementara mialgia.
Berikan terapi obat gosok topikal bentuk sediaan setengah padat yang mengandung analgesik lokal. Ya. Analgesikal di sini mentol, selain juga sebagai apa itu memberikan rasa hangat, tapi juga dia punya apa itu juga mempunyai efek analgesik juga. Kemudian yang metilsilik ini juga sebagai analgesik ya, analgesik lokal. Ya, biasanya ini sering digunakan pada sediaan topikal. Kamu biasa menggunakan apa ini? Balsem, ya. Balsem itu isinya metilsalisil 10%. Kemudian adep slaneat 10 gram. Miseflak legatis unguentum sekitar usus ekstrakus. Nih, anjing berat badan 10 kg menderita dermatomycosis terinfeksi sekunder. Ya. Berikan terapi topikal bentuk sediaan setengah padat krim. Ayo, siapa yang bisa? Muhammad Alivio Putra. Bagaimana Muhammad Alivio Putra? Resipe, ayo ngomong aja enggak apa-apa. Ayo, Alivio. Ini Alivio enggak ada ta, cuma jenenge tok ta iki. Yuk. Ya wis. Coba menjawab ya. Ya, silakan. Untuk resepnya ada sulfur PPT, neomisin sama nazole nitrat. Loh, mikonazol ya, mikonazol. Enggak usah ditambah-tambah apa tadi sulfur. Ya, Nazol aja sudah cukup ya. ya dokter. Kalau mau dengan sulfur ya sulfur sama antibiotika. Kalau nanti sulfur juga punya efek sebagai anti jamur ya. Satu aja yang dipakai mikonazol, misalnya mikonazol 2% gitu ya. Kemudian antibiotiknya misalnya neosin 1% gitu ya. Ya, Bro. Kemudian vehikulumnya apa? Itu kan masih bahan. Vehikulumnya apa? Enggak jadi apa-apa nanti. Enggak jadi sediaan kalau tanpa vehikulum. Yang diminta apa itu? Ya. All pupus krim. Apa? All purpose cream Berapa? 100
100 apa? 100 gram. 100 gram ya. Kalau membuat bentuk sediaan jangan sampai miligram ya, salah karena tidak akan jadi sediaan, hilang dalam pembuatan. Ya. Jadi resepnya tadi resipe mikonazol nitrat misalnya 1%, kemudian neomisin 1%, all pupus krim 50 gram misalnya ya. Mesopak legiatis krim signa usus eksternus ya. Kemudian yang berikutnya kuda menderita luka vulnus pada femur yang mengeluarkan sikrit dengan gejala bengkak, merah, dan ada pus. Bila berjalan pincang, berikan terapi topikal yang tepat. Ikmalia Amali. Ayo Ikmalia. Jawab Ikmalia. Ayo Ikmalia. Ayo Ikmalia. Ayo Ikmalia, sudah apa belum? Dibantu Celsa Alfi, Caisa Alfi. Dibantu Caisa Alfi. Iya dokter, oh iya Prof, boleh minta diulang nggak Prof pertanyaannya? Loh, nggak kelihatan dah? Iya. Di ini loh, di slide, nggak kelihatan slide saya? Kuda menderita luka vulnus pada femur yang mengeluarkan sikrit dengan gejala bengkak, merah, dan ada pus. Bila berjalan pincang, berikan terapi topikal yang tepat. Izin jawab Prof. Ya, Mungkin diberi apa acetaminophen di Prof di lukanya. acetaminophen. Ini loh, untuk efek topikal, acetaminophen itu apa, Dek? Itu bukan untuk topikal. Acetaminophen itu kan apa? Antipiretik. Ini siapa yang bisa bantu? Aprilia. Iya, Aprilia. Iya, Prof, sebentar. Kalau ini mengeluarkan luka vulnus, mengeluarkan sekret dengan gejala bengkak, merah, dan ada pus, itu apa? Ciri-ciri apa itu? Ada apa itu? Merah, bengkak, sakit, kemudian kadang ada radang. Kalau radang dikasih apa? Topikal. Anti radang loh. Anti radang topikal apa? Anti inflamasi topikal.
Kamu harus bisa membedakan ya obat yang hanya bisa bekerja secara topikal dan obat-obat yang bekerja secara sistemik. Obat yang bekerja secara sistemik tidak bisa digunakan untuk topikal. Ya. Iya, Aprilia. Muncul ada trivia. Sudah bisa, Aprilia. Tadi apa itu inflamasi topikal, Aprilia? Kalau hidrokortisol, Prof. Ya, hidrokortison asetat ya, misalnya 0,5 ya, 0,1, 0,2, 0,5 ya. Dilihat ya, konsentrasinya sebagai antiinflamasi itu berapa ya. Kemudian dikasih apa? Ada pus itu. Berarti kan ada infeksi di situ. Berarti kasih antibiotik topikal. Antibiotik. Ya, antibiotik topikal. Misalnya neomycin, gentamicin, atau chloramphenicol boleh ya. Misalnya neomycin 1%. Karena ini mengeluarkan secret yang cocok sediaan apa setengah padatnya? Brilian. Lalu yang lain, Puji. Pasta, Prof. Berarti ya bagaimana? Harus ada bahan padatnya toh? 40-50% ya. Pakai apa bahan padatnya? Kemudian ditambahkan bis ointment setengah padat. Mau membuat berapa? Gitu ya. Berarti resipe hidrokortisone asetat 0, sebentar ya, kita nunggu adzan ya. Sebentar ya. Rumah saya dekat masjid, soalnya depan rumah saya masjid.
Ayo, silakan. Tadi. Ayo. Kuda menderita luka vulnus pada femur yang melakukan secret dengan gejala bengkak, merah, dan ada pus. Bila berjalan pincang, berikan terapi topikal yang tepat. Ya. Berarti resepnya resipe Hidrokortison, ya hidrokortison asetat. neomycin, Hidrokortison asetatnya berapa persen? 2% mungkin. Ya, 1%, ya misalnya ya, atau 0,5%. Dilihat ring konsentrasi untuk efektivitas sebagai antiinflamasi berapa ya? 1%. Nah, kemudian neomycin 1% atau neomycin 0,5%, gitu ya. Kemudian karena pasta harus ada apa? Singsi oksid, misalnya 12,5 gram. Kemudian amilum 12,5 gram. Kemudian vaselin parfum berapa? 50 gram. Ya. Mesefak, Nike Artis, pasta, Signa, Usus, Externus. Misalnya 2 DD, misalnya 4 kali sehari. Paham ya? Oke, sekarang kambing ya, gejala kulitnya ada kropeng, selalu menggaruk badannya pada pohon atau dinding. Buat terapi topikal yang tepat. Siapa yang bisa ini? Gulam Noval, Raffi, Gulam. Apa ini? Kambing ada gejala pada kulit kropeng ya, selalu menggaruk badannya pada pohon atau dinding. Buat terapi topikal yang tepat. Menderita apa kambingnya? Skabies mungkin, Prof. Skabies ya. Berarti obatnya dengan obat anti skabies. Apa anti skabies yang bisa digunakan? Apa tadi?
Sulfur ya. Neomycin. Neomycin antibiotika. Sulfur ya. Sulfur PPT itu kan juga ini. Sulfur sama apa misalnya? Residium salisilikum ya, sama sulfur ya. Sulfur misalnya berapa? Berapa? Sulfur? Sulfurnya berapa? 10% misalnya ya, 10%, 5% misalnya. Kemudian residium salisilikum berapa? Misalnya 4% gitu ya. Kemudian ini kita misalnya buat apa ini? Unguentum. Momentum ya. Misalnya momentum berarti vaselin flavum at 25 gram misalnya ya, 25 gram atau 50 gram ya. Kemudian mesofag PG artis momentum signa usus eksternus ya. Kemudian soal yang berikutnya, anjing menderita konjungtivitis dengan gejala bengkak merah. Berikan terapi topikal yang dengan obat paten. Ayo. Siapa yang bisa? Gentamicin sulfat bukan, Prof. Ya. Bentuk sediaannya apa? Ini setengah padat ya. Gentamicin sulfat bentuknya apa? Yang salep ada enggak? Berarti resipe kalau paten, nulis paten, bagaimana nulis paten? Nulis paten itu disebut dulu apa bentuk sediaannya apa, obatnya apa, konsentrasinya berapa, kemudian wadahnya apa ya, kemudian jumlahnya yang dibutuhkan berapa ya. Ayo Dayang Urmila, Dayang Urmila. Ya apa ini? Halo Dayang, ada nggak Dayang ini? Iya, Prof. Ayo obat paten topikal untuk konjungtivitis. Yuk, terus apa tadi nih? Coba ya, Prof. Ya, yuk. CFI gentamicin sulfat 0,1%. Apa sediaannya? Gentamicin sulfat. Ya, bentuk sediaannya apa? Resipe, Resipe gentamicin untuk sediaan setengah padat ada enggak?
Ada enggak? Ya. Ada enggak gentamisin yang untuk mata, untuk konjungtivitis itu ingat saya drop ya. Eye drop ya. Kalau eye drop bukan setengah padat berarti cair ya. Resipe, nah kalau cair ini yang diminta apa ini? Paten ya. Berarti kalau cair misalnya, berarti resipe UT ya. Atau resipe gentamisin eye drop ya. Plakon nomor 1, Signa 2DD, Gute 1, Okulodextra, Okulosinistra ya. Karena di sini kita membahas obat setengah padat, maka kita misalnya harus nyari ya, misalnya obat paten yang setengah padat ada enggak? Misalnya resipe apa? Gamisetin ointment ya, gamisatin ointment ya ada ya. Mata ya. Gamisetin ointment ya, ointment tube ya. Nomor 1 ya. Signa 2DD 1 Okulodextra, Okulosinistra ya. Paham ya? Izin bertanya, Prof. Mm-mm. Jadi untuk misal kita ingin meresepkan sebuah obat paten, berarti kita menuliskan setelah resipe itu bentuk sediaan obatnya dulu. Ya, bentuk sediaannya apa, kemudian obatnya apa, konsentrasinya berapa atau dosisnya berapa obat. Misalnya kalau padat misalnya ya berarti misalnya kapsul atau tablet, satu kapsulnya itu berapa? 250 atau 500 harus dituliskan. Kalau misalnya sediaan setengah padat, misalnya itu kan enggak ada anunya, tapi ukuran tubenya ada di situ kan, tube yang berapa, tube yang 5 gram, atau tube yang 15 gram, atau tube yang 10 gram, gitu. Kemudian jumlahnya berapa, yang dibutuhkan nomor berapa. Ya. Dan baru signanya, aturan pakainya bagaimana, ya. Paham? Oke, Prof. Terima kasih banyak atas jawabannya. Ya. Sekarang kita masuk pada soal berikutnya. Anjing berat badan 10 kilo menderita eksim terinfeksi sekunder yang meluas. Ya, kalau meluas kan tidak mungkin hanya dengan topikal terapi, mesti ada kombinasi obat yang diberikan dengan obat minum. Ya. Berikan resep bentuk sediaan topikal yang tepat dan obat minum. Bentuk sediaannya suspensi yang mengandung antibiotika. Ayo, siapa yang bisa nulis di kertas, kemudian ditunjukkan di slide. Nicola Earen dibantu oleh Okta Nuraini.
Ayo, Okta sama Nikola. Nanti kerjaannya bisa ditunjukkan di slide ya. Kemudian yang nomor 2, buat bentuk sediaan obat paten untuk ya antibiotiknya aja ini diganti dengan antibiotik obat sediaan paten. Untuk sediaannya antibiotiknya diketahui 1 CTH mengandung 125 mg bahan aktif amoksisilin base. Dosisnya 100 mg per kilogram berat badan per hari. Dibantu nanti sama Dika. Dikerjakan nanti slide-nya ditunjukkan di sini ya. Nanti akan saya koreksi. Halo, Ukta, Nikola, sama Dika. Semua juga mengerjakan ya latihan.
Permisi, Prof. Ya. Saya share screen apa gimana ya, Prof? Ya, share screen ya. Ini tak saya stop share ya, punya saya ya. Ya, Prof. Yuk, bisa saya koreksi nanti. Yuk, lihatkan teman-teman. Itu kari 37 mahasiswa ini dari 48, yang lainnya kemana? Keluar kah ini? Nanti untuk presensinya bagaimana saya? Kalau tidak lewat Zoom apa itu? Ini. Halo? Nanti sampaikan kepada Pak Faisal ya, bahwa saya ngasih kuliah gitu ya. Ya, ini punya siapa aja yang masuk. Hmm. Ya, terus ini. Nanti kalau saya bagaimana? Apa itu tanda tangan saya, absen saya kalau gini, kalau tidak pakai pusmi. Biasanya di presensi ditulisin di yang sebelumnya yang Gimana? biasanya yang sebelumnya itu presensinya ditulis online. Oh, gitu. Ya, wes ya. Mm. Berarti dianggap datang ya, maksudnya enggak usah tanda tangan saya ya. Oke, Prof. Mm-mm. Jadi enggak usah pakai ini ya, pakai pusmi ya. Enggak usah pakai pusmi ya berarti ya. Untuk mahasiswa semuanya tetap nanti biar Ya, iya pakai aja ini nanti saya ya, biar terekod ya. Mm-mm. Pusminya berarti kelas apa ini nanti? Banyuwangi hanya satu kelas ya? oke, satu kelas saja. Iya, enggak nanti saya lihatnya ya. Yuk, clindamycin harusnya dari tadi pusmi itu. Kamu sudah absen berarti ya? Sudah ini insya Allah udah. Jadi nanti insya Allah aman. Oh, saya juga gitu. Ya, sudah ada di sini. Oke, ya wes. Yuk, iki resipe clindamycin. Tadi mintanya apa? Prof. Eksim ya. Eksimnya setengah padat sama apa ya? Sama topikal setengah padat sama untuk obat minum ya, sistemik ya. Ya. Berarti resipe yang obat setengah padatnya apa? Hidrokortison, asetat ya, sama seperti ini ya. Vaksinnya terinfeksi sekunder toh, tapi antibiotikanya minta ya tetap ya setengah padat, berarti hidrokortison asetat berapa? 0,1% misalnya, kemudian neomycin 1% ya, kemudian misalnya krim, all purpose cream at 50 gram misalnya, Sevap, Lege Artis Krim, Signa Usus Externus 2 DD. Sekarang ditambah dengan obat sistemik antibiotiknya ya. Clindamycin ini dosisnya per kilogram berat badannya berapa? 150 miligram itu per kilogram berat badannya berapa dosisnya clindamycin? Siapa ini yang ngerjakan? Saya, Prof. 20, Prof. 20 miligram per kilogram berat badan. Iya, Prof. 20. Kemudian berat badannya si anjing ya, anjing ya tadi itu ya. Anjing ya.
Anjingnya berapa berat badannya? Kamu ngitung 150 itu dari mana? Sepertinya 10 ya, Prof. Apanya? Berat badannya, tah? Iya, berat badannya anjingnya. 10 kilo. Oke, misalnya 10 kilo. Ya, 10 kilo. Kemudian per kilogram berat badan berapa clindamycin? Hmm? Clindamycin berapa? Maaf, seharusnya 200 miligram. Berapa? 200, Prof, Loh, miligram. salah. Ayo ingat, obat cair itu kan sampai lama terapi. Kemudian lama terapinya berapa hari itu? Seharinya dapat berapa? Clindamycin itu 20 miligram per kilogram berat badan per hari atau per kali? Per hari, Prof. Per hari. Berarti berapa? 20 kali 10, 200 miligram per hari. Lama terapinya berapa hari? 7, Prof. 7. Berarti 7 kali 200 toh. Berapa? Kan salah itu. Jadi berapa? 100, Prof. 1.400 miligram. Ya, enggak sembuh anak cuma 150 malah bisa resistensi itu di under terapeutik ya, under prescribing ya. Berarti berapa? 1.400 miligram CMCNA 1%. Kemudian karena ini obat dalam dikasih korigen. Sirupus simplex 10%. Aquaatnya dari mana? Dari aturan pakai. Ya, 3DD CTH1. 3 kali 5, 15. 15 kali 7 berapa? 100 mili. Salah. Ya, siapa yang ngajar bentuk sediaan cair di sana? Faisal. Dokter Faisal. Yang setengah padat siapa? Nggak padat Dokter Faisal. Padat siapa? Padat. Padat belum? Oh iya. Ya, prinsip-prinsip itu harus kamu ketahui ini salah. Ini ya, bentuk sediaan cairnya salah. Ya. Kemudian yang paten, sudah saya benarkan tadi, tidak usah das sepertiga. Ngapain das sepertiga? Wong ini untuk pasien kok. Paten selama apa itu? Selama 1 minggu kok dikasih das sepertiga. Ya, ditulis yang benar tadi apa yang saya sampaikan tadi, biar paham. Sama ngitung dosisnya tadi. Yuk, biar temenmu semua tahu. Halo? Iya, Prof. Oh, berarti saya stop share ya, Prof. Ya, stop share. Yang sudah nulis apa yang saya sampaikan tadi siapa? Dianukan, ditayangkan, biar semuanya paham.
Permisi, Prof. Saya izin share screen lagi ya. Ya. Seperti ini ya, Prof. Klindamisin 1%, sirup Siplex 10%, Aquades Ad loh 105. Dari mana 105 ini? Veikulumnya itu untuk mencari veikulum berapa jumlahnya dari mana tadi itu? Yang saya tanya katakan. Nah, yang 3 kali 5. Ragil ini anu ya, apa ngomong-ngomong terus. Saya Ragil berapa itu? Aquadesnya itu Ragil. Waduh, kelihatan dari sini kamu ya. Ngomong aja ya. Ganti kamu aja yang ngomong, bukan saya. Ragil, berapa ini? Aku adesnya Ragil. Berapa? Jadi ya, untuk Aquadesnya apa yang aku berarti 3 sendok makan karena sekali pemakaian itu 5 cc, Prof. 1 sendok 5 cc berarti 1 hari dikali 3, 5 kali 3, 15. Terus untuk pemakaian 7 hari, maka 105 mili, Prof. 105 mili, benar? Benar ya? Iya, Prof. Untuk 7 hari pemakaian, 1 hari 3 kali sendok. 15 kali 7 ya. Oke, benar ya. Aquadesnya 100. Kurang apanya? Aquadesnya 105, apa kurang apa di situ? Mungkin, Prof. Ya, ya. Aquades Ad 105 mili. Meseva aplikasi suspensi signa terdide koklearti 1. Ya. Paham ya? Oke, sekarang yang paten. Menggantikan antibiotik yang racian ini diganti paten. Ayo siapa yang bisa ngerjakan tadi? Izin Yang stop set. Ya. Paham ya semuanya? Yo. Yo, saiki yang paten. Iki areke tambah titik iki 39 jadi 48 tadi yang enggak masuk 7 orang, saiki tambah 39 cumaan ya. Keluar semua ta ini anak-anak. Ini yang paten. Siapa yang ngerjakan yang paten? Ayo, ada yang nampilkan kerjaannya nanti saya koreksi. Siapa yang ngerjakan? Ada yang bisa? Hmm? Orangnya tadi gimana? Sebentar, tak share dulu ya, matikan dulu ya.
Nih, buat bentuk sediaan obat paten untuk sediaan antibiotiknya. 1 CTH mengandung 125 mg bahan aktif amoksisilin base. Dosisnya 100 mg per kilogram berat badan per hari. Mungkinnya berat badan 10 kilo. Menggantikan antibiotik yang racian tadi. Sekarang diganti antibiotiknya pakai paten. Yuk, ada yang mengerjakan? Siapa tadi? Saya tutup ya. Share. Yuk, siapa yang bisa? Yuk, waktunya kurang sedikit nih. Yuk, kurang seperempat yuk. Ada yang bisa? Siapa yang bisa? Sebisanya sudah, nanti saya koreksi. Yuk.
share. Permisi, Prof. Saya Oh, salah. Tadi kan berapa? 1 CTH mengandung, tadi dosisnya berapa? Dicatat aja, diketik di situ. Dosisnya kan berapa itu? Kan dicari dulu. 100 miligram kilogram berat badan itu, Dok. Berarti berat badannya berapa tadi? 10 kilo. Nah, jadi ketemu berapa dosisnya? Ya dihitung dulu dosisnya toh. Nggak langsung amoksisilin basoat 125 miligram begitu. Ayo. Oh, ini paten kok. Dosisnya dicari dulu. Yuk, ayo dicari dosisnya. Berapa itu? 10 kilo dikalikan berapa? 100 sama dengan enggak usah kilogram lagi loh. Yuk, terus sama dengan 1000 miligram per apa itu? Per hari. Ya, sekarang diketahui 1 CTH-nya 125 miligram. Ya toh? Berarti 100 miligram itu berapa CTH? 1000 miligram itu berapa CTH? 8. Loh, kok 8 miligram? 8 apa? 8 apa? 8 CTH. Sekarang 8 CTH itu berapa mili? 40 mili. Ya. Sekarang untuk terapi antibiotik itu berapa? Berapa hari? Misalnya 5 hari, 7 gitu ya. Berarti piro? Berarti butuh berapa mili?
2.800. Ya. 280 mili, ya. 280 mili. Sekarang obat paten dalam botol, sirup dalam botol itu berapa mili itu satu botolnya? 60 ya. Satu botol, satu flakon. Satu flakon itu 60 mili. Itu flakon ya, PL. Berarti 280 mili itu berapa botol? Dengan berapa botol? Enggak mungkin ya, botol itu dipecah toh jadi 5 botol kan gitu. 5 botol ya. Sekarang seharinya kan 8 CTH. Kalau 8 CTH dibuat aturan pakai itu berapa? Bagaimana 8 CTH? Balik lagi ke 8 CTH, aturan pakainya ya apa? Itu seharinya dapat 8 CTH, dibuat aturan pakai berapa? Bagaimana? Terus siapa yang bisa? Nggak usah 1 CTH loh. 8 CTH itu loh. Aturan pakainya gimana itu kalau seharinya 8 CTH? Di belakang signanya itu loh, ditulis bagaimana aturan pakai. Oh, masa S8DD? Masih gitu. Masa S8DD gitu. Signa, Signa, salah loh. Kan seharinya 28 CTH toh. Kalau diformulasikan ke aturan pakai itu bagaimana? Kan gampang toh. 3 DD CTH2 itu berapa itu seharinya? Ayo mikir, kabeh mikir. Gampang itu matematika SD yuk. S4DD 2 CTH ada. 4 DD CTH2 iso 2 DD CTH4 kan bisa. Nah, iya toh? Sekarang dibuat dalam bentuk resep. 8 CTH itu diuraikan dulu biar temanmu enggak bingung nanti. Dibuat signa, diuraikan dulu. Di seharinya piro? Signai 1 hari, signa aturan pakainya 4 DD CTH 2. Enggak usah 4 kali, 2 sendok teh, langsung aja. Terus 4 DD CTH 2. Kemudian ininya, resepnya bagaimana nulisnya? Resipe apa? Sirup amoksisilin flakon ya. Numero flakon bukan plafon. Plafon araan styling araan. Flakon numero 5. Numero sih, numero jumlah bukan numero NU. Flakon numero 5. Signa dalam kurung 1 CTH mengandung 125 mg
amoksisilin base. Signal 4DD CTH2 ya. Itu ya, paham ya? Sirup amoksisilin flakon numero 5. Flakon itu FL. Bukan plafon, Rek. Plafon itu kan seling anune atap rumah kan ya. FL lah. FL sudah, FL itu flakon. Numeronya itu NO. Nah, yuk. Belajar lagi ya, apa cair ya. NO, numero. Numero itu bahasa Latin jumlah. Oh, numero Dek. Siapa ini yang garap ini siapa sih? Ayu ya? Siapa? NO, flakon numero NO. Ah, 5 Romawi. Kemudian bawahnya dalam kurung bawahnya 1 CTH mengandung usah mengandung gitu, dikasih seperti ini loh. Apa itu sama dengan tapi yang gelombang gitu loh. 125 miligram amoksisilin base. Digeser ya, agak digeser itu ya. Digeser di bawah, di lurusnya sirup ya. Nah, kemudian signa 4DD CTH2 ya. Paham ya? DD CTH2 atau bisa juga 2DD CTH4 ya. Paham ya? Kalau sudah tidak bertanya, saya akhiri ya pertemuan ini dengan bacaan Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah. Yuk, saya izin live ya.